Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa bangun kembali, bisa memasuki hari ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Sebelum kita melangkahkan kaki beraktivitas sepanjang hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan dan kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan terus menyertai dan memberkati perjalanan hidup kami di hari yang baru, di bulan yang baru. Hati kami dipenuhi dengan kasih Kristus, karena Engkau Tuhan yang telah mati bagi dosa-dosa kami. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Matius pasal 26 ayat 6 mulai. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan yang kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya di atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak ini dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak ini ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, apa yang telah dilakukannya, ia akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan kita yang melakukan. Saudara, Maria mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Minyak narwastu murni. Dikatakan kurang lebih setengah kati, saudara. Nilai yang tidak sedikit. Kenapa Maria melakukan itu, saudara-saudara? Karena kasih dan cintanya kepada Guru dan Tuhan. Kalau kita melihat, saudara yang kekasih, cinta itu bukan cinta kalau itu memperhitungkan biaya dan harga. Cinta itu memberikan semua miliknya, dan satu-satu penyesalan adalah bahwa ia tidak mempunyai lebih banyak lagi untuk diberikan. Saudara yang kasih, Wake Mission mempunyai misi, mempunyai moto yang mengatakan, karena Yesus telah mati bagiku, maka tidak ada korban yang terlalu besar diberikannya. Karena apa, saudara? Karena memang tidak bisa dibalas cinta Tuhan. Di gereja kita sering mendengar lagu "Beri yang Terbaik" pada waktu kita memberikan persembahan, pada waktu kita memberikan bagi Tuhan, pada waktu kita memberikan kepada Tuhan. Lagu itu mengatakan beri yang terbaik, beri yang terbaik. Itulah maunya Tuhan bagi kita, saudara. Kalau Yesus sudah mati untuk kita, Yesus sudah memberikan seluruhnya karena cinta kasihnya kepada kita. Terlebih kita yang sudah mengerti tentang cinta dan kasih Tuhan itu. Saudara, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Maria melakukan yang terbaik menjelang persiapan penguburan Tuhan.
puncak misi Yesus Kristus di atas dunia, yaitu mati di kayu salib. Dan Maria memberikan tepat pada waktunya. Bahkan dia memberikan dengan kerendahan hatinya. Dia bukan hanya melubangi botol minyak, tetapi dia mengocrotkan, dia mengucurkan, dan dia menyeka dengan rambutnya. Satu tanda kasih yang luar biasa bagi Tuhan yang telah mati bagi kita. Saudara-saudara, Yudas hanya menghargai, hanya menilai gurunya dengan 30 keping perak. Justru pada waktu dia mengkritik perlakuan tindakan Maria, dia menjatuhkan juga gurunya. Saudara, di zaman modern ini terlalu banyak orang salah mengerti, gagal paham, yang menganggap Yesus hanya sebagai utusan. Yesus yang adalah Allah, Yesus adalah imam, Yesus adalah Tuhan yang telah datang ke dunia, dianggapnya sebagai utusan. Apa yang kita bisa berpenghargaan bagi Tuhan? Saudara, dalam sejarah gereja, Polikarpus, yaitu kalau kita lihat dalam sejarah, dia adalah seorang atau keturunan atau anak dari Yohanes, penulis Injil. Saudara-saudara, dia diminta untuk menghujat Kristus, dan dia untuk tetap menyembah kepada kaisar. Tapi dia tidak memberikan dan tidak mau. 85 tahun saya mengikut Yesus, dia tidak pernah mengecewakan bagiku. Aku rela untuk mati bagi Raja, bagi Tuhanku. Dia menghormati Kristus, saudara, dan dia rela mati. Akhirnya Polikarpus dibakar, dan saudara-saudara, tidak bisa api itu menghanguskan Polikarpus. Dan pada waktu tombak darah mengucur dari tubuh Polikarpus, malah itu memadamkan api itu, saudara-saudara. Dia tahu siapa Yesus, siapa Kristus. Dia memberikan yang terbaik, memberikan tubuh dan hidupnya. Bahkan dia menjadi martir yang dicatat oleh sejarah gereja untuk Tuhan yang sudah mati dan menebus hidupnya. Saudara, di manakah kita? Bagaimana penyembahan dan penghargaan kita kepada Kristus pada hari-hari ini? Kita hanya menghargai Kristus dengan 30 keping perak, atau kita mengambil sikap seperti seorang telah dibebaskan, mengerti pengorbanan Kristus, dan dia rela memberikan minyak yang mahal dan menyeka dengan rambutnya. Beri yang terbaik. Dialah Tuhan, Juru Selamat, penebus kita. Dialah Kristus, dialah Tuhan yang telah berinkarnasi bagi kita. Mari kita tetap menyembah Dia, menghargai Dia, menghormati Dia, rela memberikan yang terbaik baginya. Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah begitu banyak ajaran yang salah, bidat-bidat Kristen yang merajalela, yang menganggap Kristus hanya sebagai manusia biasa, Tuhan, biarlah umat-Mu disadarkan, umat-Mu diteguhkan, umat-Mu tetap dipimpin dan dibawa kepada satu tujuan, yaitu Kristus. Yesus adalah Tuhan, adalah Kristus. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak merendahkan Kristus, tapi kami tetap meninggikan, memuliakan dan menyembah nama Kristus. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu pada waktu mereka menyembah, pada waktu mereka memberi. Biarlah seperti pujian di saat kami memberikan persembahan. Beri yang terbaik, beri yang terbaik, karena Kristus telah mati bagi kami. Tidak ada korban yang bisa dipersembahkan yang terlalu besar baginya. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat gereja Kudus Ketapang dan seluruh jemaat gereja Kristus di mana-mana. Biarlah penghormatan penghargaan kepada Kristus tidak berubah.
kasih kepada Kristus tidak berubah, tapi hidup kami semakin mengasihi dan mencintai Kristus, memuliakan Kristus, sampai semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Di tengah-tengah bangsa kami tetap mau menjadi terang, menjadi berkat, menjadi alat di tengah bangsa ini, supaya nama Yesus dikenal, diberitakan, dan kabar baik menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Biar semua jemaatmu dihiburkan, dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tawar hati dikuatkan, dan tetap memuliakan nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan beserta kita. Haleluya. Pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah.